Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin sekalian, ada terkadang sesuatu yang tidak kita sadari, tapi itu menjadi dosa besar kepada diri kita, yaitu seseorang ada memiliki sebidang tanah, yang mana tanah itu tidak diapa-apainya para hadirin, tidak dikelola sama sekali. Misal orang tua meninggal, lalu dapat warisan, setelah dibagi dapat warisan sebagian daripada sawah. Itu wajib hadirin, sawah itu dikelola, jangan dibiarkan begitu saja. Sebab sawah itu kalau dibiarkan begitu saja, nanti rumput-rumputnya tumbuh secara liar dan tebal, yang ujung-ujungnya itu membuat tempat bersarang berbagai macam binatang, termasuk nanti segala hama yang ada di sawah. Sehingga lantaran sawah kita tidak kita apa-apai para hadirin, tidak kita kelola sama sekali, sehingga menjadi omongan kepada warga, ini sawah-sawah apa sawah gak diapa-apai, tapi hasil daripada sawah kita jadi terganggu lantaran begitu banyaknya tikus, bahkan bisa membahayakan kepada petani yang lain, adanya ular dan sebagainya. Nah, sedangkan kita para hadirin merasa setiap bulan gaji tetap masuk, lalu kita tidak terpikir hal-hal yang dialami oleh tetangga yang tanahnya berdekatan dengan tanah kita. Itu jadi dosa hadirin sekalian. Bahkan demikian juga tanah kaplingan, Pak. Kalau samping-sampingnya itu sudah dibangun rumah, bahkan rumahnya sudah didiami oleh tetangga-tetangga, dengan rumputnya begitu tebal di kaplingan kita, itu para hadirin juga bisa sampai membahayakan kepada rumah-rumah yang ada berdekatan dengan kaplingan tanah kita. Oleh karenanya tanah yang kita miliki tadi itu harus diperhatikan. Itu dosa hadirin sekalian, sebab menyusahkan kepada orang lain. Nah, untuk dalam pengelolaan tanah itu bisa memilih salah satu dari pilihan. Yang pertama, kita bisa sama sekali tidak hendak mengelolanya, dijual aja sudah Pak, dijual daripada jadi dosa. Tapi itu peninggalan orang tua Pak Ustaz. Bukan masalah peninggalan tidak peninggalan. Kalau tidak pengen menjual, ya dikelola secara baik. Kemudian pilihan yang kedua, yaitu diupahkan untuk selalu merintis rumputnya. Nah, ini tertentu para hadirin, kita mengeluarkan budget tertentu untuk mengupah orang lain untuk merintis rumput yang ada di sana. Yang ketiga, dipinjamkan saja. Siapa tahu ada tetangga di sana atau keluarga yang hendak mengelolanya, sudah kamu kelola aja, nanti kalau kapan saya perlu saya ambil. Nah, dipinjamkan. Atau para hadirin, sebagaimana yang dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu secara bagi hasil. Orang yang mengelolanya nanti setelah panen dibagi hasilnya, itu dipotong setelah para hadirin apa pembiayaan yang diperlukan untuk mengelola tadi, itu semuanya dipotong. Misal pupuk dan apalah para hadirin. Nah, setelah pembiayaan tadi dipotong, maka berapa hasilnya
itu dibagi dua. Ingat, dibagi dua hadirin sekalian kalau dia bagi hasil. Dan perlu diketahui Bapak Ibu hadirin, apabila akad kita, sesuatu yang kita ikrarkan bersama itu bagi hasil, maka semenjak itu kebun atau sawah tadi bukan sepenuhnya milik kita. Artinya keputusan harus tetap bersama-sama dengan orang yang mengelolanya. Siapa tahu kebun itu para hadirin sudah mulai berkembang, lalu ada yang nawar, itu kebun kamu itu kalau nanti panen saya beli ya. Ya nggak boleh langsung mengiyakan, sebab kita sudah menyatakan bagi hasil dengan seseorang, maka ajak dia para hadirin. Demikian juga orang yang mengelolanya tidak bisa langsung menerima kalau ada orang yang hendak membeli buah yang sebentar lagi mungkin bakal panen, sebab dia hanya sekedar mengelola. Maka kesemuanya para hadirin harus dimusyawarahkan. Tidak boleh kita ambil sepihak saja, walaupun itu tanah kita tetapi orang lain yang mengelolanya, maka harus izin bersama. Inilah hadirin sekalian pengajian kita, hal-hal yang kadang-kadang jauh daripada sesuatu yang terpikirkan oleh kita, tapi selalu menjadi dosa besar kepada kita hadirin sekalian. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengingati apa-apa yang bisa menyusahkan orang lain, kita singkirkan jauh-jauh dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan berkat ini kelak kita tinggalkan alam yang fana ini, kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami tidak sengaja, dosa yang kami tahu ataupun dosa yang kami tidak tahu. Dosa ampuni ya Allah, dosa dari kebodohan kami, ketidaktahuan kami, dan kedangkalan segala wawasan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, hindarkan kami dari musibah, selamatkan kami dari mara bahaya. Ya Allah, beri kekuatan dalam kami membina rumah tangga, jauhkan hal-hal yang bisa menghancurkan rumah tangga kami, jauhkan masalah-masalah yang bisa membuat kami suami istri sampai bercerai. Kesian nanti anak-anak kami bingung dalam hidup, harus memilih ikut ibu atau ikut bapaknya. Oleh karenanya ya Allah, jadikan kami suami istri saling menyayangi, jadikan kami suami istri saling memahami, jadikan kami suami istri saling memperkuat rumah tangga, jadikan kami suami istri saling membahagiakan, jadikan kami suami istri saling menerima kelebihan masing-masing, menerima kekurangan masing-masing, dan menerima keluarga masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.